malam minggu bertemu denganku. Oh, dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Setiap kali selalu ku tanyakan, ada siapa di hatimu selain diriku, dan engkau bilang banyak kesibukan hingga kau lewatkan hari-hari indah bersamaku. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Tak mengerti, ku bilang engkau selalu menjauh. Ku ingin tahu, katakanlah sayang bila ku telah jemu. Kau telah jemu, semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pengaruh utama gender dengan profil tokoh wanita ini akan segera kita mulai. Dan untuk Anda sebentar yang ingin bergabung, boleh juga nanti nimbrung dalam ngobrolan kita melalui line telepon di 0821 3333 9440. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Makassar. Sesi pengaruh utama gender hari ini akan bersama dengan narasumber kami yang tentunya sudah beberapa kali bersama dalam pengaruh utama gender, yaitu saya panggilnya ibu atau mbak ini ya. Mbak deh. Kamaya aja. Oh, Kamaya Miss Maya Al-Khairat ya, lengkapnya panggilannya Maya Al-Khairat. Latar belakangnya ini adalah jurnalis, ex-jurnalis di Kompas TV dan juga VI Channel TV. Kemudian juga aktivitasnya sebagai volunteer di bidang kemanusiaan dan juga tim SAR, bagian dari Koalisi Perlindungan Perempuan dan Anak, freelancer, MC dan moderator, kemudian aktif juga dalam mengkampanyekan Stop Kawin Anak ya. Saya baca dulu profilnya sedikit ini Kak Maya ya. Miss Maya, panggilannya nama sesungguhnya adalah Miss Maya Al-Khairat. Perempuan berhijab ini dalam belantika sosial Kota Makassar sudah tidak asing lagi. Sepak terjangnya membawanya ke banyak tempat dan bertemu berbagai level pergerakan sosial. Nah, Kak Maya ini sangat aktif meski telah memasuki usia yang masih muda ya. Jelita. Ya, jelita nih. Kak Maya ini adalah seorang jurnalis dan juga volunteer di berbagai media yang digelutinya sejak masih mahasiswa hingga saat ini. Awal karir sebagai reporter di salah satu radio yang menyuarakan hak-hak perempuan, lalu melebarkan sayap profesionalnya sebagai reporter di salah satu televisi lokal Makassar, dan kemudian terbawa menjadi reporter salah satu TV nasional ternama, sekaligus menjadi sekretaris redaksi. Wow. Tak lama kemudian hijrah ke televisi lokal dan dipercaya sebagai salah satu manajer program dan produksi di masa yang sama. Kak Maya juga mengelola sebuah portal online yang dapat digolongkan sebagai dalam bidang jurnalis ya. Pernah mendapat beasiswa peliputan perubahan iklim bersama 10 jurnalis se-Indonesia, kemudian juga sempat mendapat tugas peliputan berhari-hari di lokasi bencana alam. Ini jiwa petualangnya ini petualang dalam tanda positif ya. Membawanya bergabung menjadi salah satu anggota tim SAR Universitas Hasanuddin Makassar tahun 95. Kemudian dengan rekan-rekan sesama volunteer ini mendirikan SAR Sulawesi dan juga pendiri Forum Sulawesi Peduli. Berbagai medan bencana sudah dilalui bukan hanya sebagai seorang sukarelawan atau volunteer, namun juga menjalankan tugas sebagai pewarta seperti bencana alam tsunami Aceh tahun 2005 ya. Yeah.
Kemudian gempa bumi di Bantul, kemudian juga di Medan, serta sejumlah bencana alam di Sulawesi. Dan saat ini Kak Maya juga melakoni sebagai penengah debat atau moderator, sekaligus juga Master of Ceremony, berbagai acara dan diskusi serta seminar. Nah, banyak sekali kesibukannya, ini pengalamannya di lapangan sudah tidak perlu diragukan lagi ya Kak Maya ya. Tapi yang paling membekas di sini adalah mendirikan Forum Sulsel Peduli. Iya. Nah, Forum Sulsel Peduli ini tadi sempat tergambar bahwa ini merupakan organisasi yang dibentuk bersama-sama dengan sukarelawan yang lainnya ya. Ini bisa cerita sedikit tentang Forum Sulsel Peduli Kak Maya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar RRI dimanapun berada. Semoga tidak bosan ya. Kalau saya senang-senang aja bisa ngobrol, dan saya suka suasana studio begini. Kembali ke habitat ceritanya kan. Ya terima kasih. Dan saya memang sekarang sudah jelita ya, jelang 50 tahun dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk masih bisa berbuat sesuatu, dan itu selalu menjadi doa-doa saya, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kesempatan itu. Amin, amin. Berbicara tadi tentang Sulsel Peduli ya, Iya. Oke. Sulsel Peduli itu memang kita dirikan sekitar menjelang 5 tahun, alhamdulillah. Dan itu gabungan dari beberapa teman yang kami sering ketemu ketika bencana. Jadi ceritanya kami mungkin membuat forum itu karena kami sefrekuensi. Iya. Jadi di situ itu ada dari teman-teman dokter, perawat, dari teman-teman dari pemadam, BPBD juga ada juga teman dari Palang Merah, guru, terus dari teman-teman jurnalis juga yang sering turun ke lapangan. Bahkan ada beberapa teman yang memang bukan, maksudnya dia kadang mungkin bisa bergabung nggak, maksudnya. Ya, kami sih sebenarnya terbuka karena intinya forum ini siapapun yang mau meluangkan waktu untuk sesama. Iya. Kami tidak pernah melihat bahwa latar belakang apa dan apa, karena kami pikir dengan bekerja tim kami akan bisa saling bantu-membantu, karena di seluruh lini pekerjaan itu intinya kami mau membagi waktu dan membagi perhatian ke sesama di sekeliling kita. Itulah inti dari kami berada di forum itu. Kami tidak pernah mempersoalkan bahwa dia harus bagaimana, karena kami pikir seiring sejalan kami juga memberikan pendidikan. Maksudnya kami juga memberikan pelatihan-pelatihan, kami membuka kesempatan kepada teman-teman untuk kita sharing. Bahkan di beberapa pelatihan juga kami mengikutkan teman-teman. Jadi saya rasa seiring sejalan skill itu akan dibangun sesuai dengan niat kita gitu. Dan alhamdulillah dari Forum Sulsel Peduli ini sejak bencana di Lombok kami sudah bergerak. Jadi di Lombok, terus di Palu kami boleh dibilang all out waktu itu, yang mungkin tidak terlalu populer karena kami itu menjadi yang sekarang kalau kerennya itu thrifting ya. Kalau kami dulu kan misalnya istilahnya bantuan yang datang itu kan banyak ya, pakaian-pakaian layak. Iya. Tapi pakaian layak itu tidak layak untuk korban karena ada yang datang nyumbang jas, ada yang datang celana kantoran, baju kantoran, entah ya mungkin langsung aja dikeluarin dari lemari gitu ya, ada yang nyumbang baju pesta, tapi kan bukan itu yang diperlukan sama korban saat itu. Di sisi lain bahwa ketika mereka mengungsi itu mereka tidak butuh banyak barang untuk dibawa pindah-pindah. Yang penting mereka bisa berganti dan bersih. Nah soal bersih juga kadang kami harus melondri dulu pakaian yang datang karena mohon maaf kami memang selalu mensortir pakaian yang datang karena kalau kami membawa bantuan itu sudah kami packing nih, pakaian laki-laki, pakaian perempuan, pakaian anak-anak, sarung, selimut, kami sudah labeli sendiri. Sampai sedetail itu ya? Harus sedetail itu karena kami gampang membagikannya gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan itu yang diberikan. Nah sama dengan label yang sekarang soal kesetaraan gender. Nah itu kesetaraan itu kadang orang lupakan bahwa ketika terjadi bencana itu ada laki-laki dan perempuan. Ada suatu bencana yang terjadi entah di mungkin saya tidak usah mau nyebut di daerah mana, tapi sempat viral juga.
itu korban kebakaran, dan di situ korban itu kebanyakan laki-laki yang datang bantuan baju perempuan. Maka entah maksudnya untuk mengingatkan kita, si korban ini memakai semua, ada pakai dasteran, ada pakai gamis dan lain-lain. Dan itu sebenarnya yang harus diperhatikan. Iya, iya. Yang kedua, ini korban ini kan tidak sempat lagi mencuci, kasihan. Iya. Jadi kita berikanlah pakaian yang sudah langsung pakai. Pakaian yang masih layak itu bukan yang lepas kancingnya atau resletingnya rusak. Itu semua yang biasanya kami perintil-perintili dulu, kami periksa. Kadang juga yang sudah tidak sobek lagi karena ya mereka harus langsung pakai. Mereka ini dalam keadaan darurat yang tidak sempat lagi menjahit atau mencari peniti atau apa. Itu yang kami pikirkan ketika kami memberikan bantuan itu. Jadi kami sudah mempacking. Bahkan di pikiran kami mudah-mudahan ada rezeki, mudah-mudahan kami masih di posko kami nanti tuh ada juga mesinnya kayak mesin cuci dan lain-lain. Jadi betul-betul kami bisa memberikan yang terbaik untuk korban gitu. Oke, jadi Forum Sulsel Peduli ini memang untuk sukarelawan pada bencana saja atau mungkin ada kegiatan yang lain? Tidak. Tentu tidak. Ternyata ya. Tentu tidak, karena bagi kami itu mitigasi bencana itu paling penting. Ada hal-hal yang kami lakukan, misalnya ketika kemarin habis kebakaran di puncak Gunung Bawakaraeng, kami melakukan penanaman 1000 pohon di pos 3. Inisiasi kami bahwa adik-adik atau teman-teman yang pencinta alam itu, kami memang mengajak teman-teman pencinta alam untuk ayo kita nanam nih di Gunung Bawakaraeng. Paling tidak kan mereka begini, oh saya tanam nih pohon di Gunung Bawakaraeng. Mereka punya memori, mereka punya ingatan bahwa saya ada tuh pohon yang saya tanam di Bawakaraeng, ada menjadi sebuah cerita mungkin ke anak cucunya. Jadi memori-memori itu, ingatan-ingatan itu, tapi lebih kepada berdampak untuk memperbaiki lingkungan. Itu satu. Kami juga aktif dalam penanaman di mangrove. Terus kami sekarang masih melakukan pembibitan. Insya Allah dalam mohon doanya, mohon dukungannya, mohon bantuannya kepada para pendengar. Semoga kami bisa melakukan pembibitan lagi, dan kalau bisa kami bisa melakukan penghijauan di mana-mana. Karena paling penting adalah sebenarnya pencegahan. Pencegahan. Di sisi lain kami membuat juga nanti kelas edukasi kepada adik-adik SD, anak-anak adik-adik supaya kelihatan lebih muda. Anak-anak SD ada rencana sih mau membuka lagi pencetakan untuk buku saku gitu yang bergambar bagaimana mereka misalnya tidak membuang sampah. Kenapa sampah plastik tidak boleh dibuang sembarangan? Ini kan harus dari kecil edukasinya. Karena kalau lagi sudah besar, kadang lebih banyak ngeyelnya kan. Kita aja kadang lupa buang tisu sembarangan. Iya. Sederhana nih ya. Sederhana. Tisu dibuang sembarangan. Padahal kan itu kalau menumpuk dan menyumbat saluran air kan itu yang menjadi genangan dan kenangan gitu di kota. Belum lagi sekarang yang dari pandemi ini kan yang tertinggi adalah sampah-sampah masker kita. Betul. Itu. Jadi banyak sekali sebenarnya PR-PR yang perintil-perintilan kecil sih. Dan tapi semuanya ini muncul di Forum Sulsel Peduli itu ya? Sebenarnya juga kita juga menggali sih isu apa yang ada dan kita bicarakan, dan kita berusaha menjadi bagian untuk mencari jalan keluarnya. Nah ini berarti di Forum Sulsel Peduli semua teman-temannya Kak Maya secara reguler bertemu sepekan sekali mungkin atau paling tidak 1 bulan sekali. sekali. Tapi kami punya kan ada grup WA yang menjadi tempat bukan cuma sekedar baku jala dan baku sapa, tapi kami memang tempat untuk menyebar isu, menyebar ayo nih kita lakukan lagi kayak kemarin ketika kita juga menginisiasi vaksin booster, tapi kita ajaknya sambil berekreasi. Jadi kami mengadakan di Benteng Rotterdam. Oh iya. Jadi kita pikirnya ya sambil orang kan katanya kalau mau vaksin itu kan harus relax, nggak boleh tegang. Ya udah kita ke ini sekalian orang lihat juga, karena ternyata benar yang datang itu baru lihat begini di dalamnya. Lama aku lewat-lewat di sini nggak pernah Kak masuk. Nah, jadi mungkin kita cuma membelokkan sedikit
dan kami bersyukur sama unsur-unsur yang selalu mendukung kami. Tapi yang paling hebat sih teman-teman yang di sela-sela waktunya, karena kami ini sebenarnya orang-orang yang sangat sibuk juga dengan kesibukan Nah, masing-masing, itu dia. punya Kan, aktivitas. ada yang profesi, macam-macam profesi ya. Terus kok saya berpikir kok sempat-sempatnya kan yang diurusin, apalagi kalau perempuan Iya. ya. Yang diurusin itu bukan cuman pekerjaan, ada suami, kalau sudah ada suami, ada anak kalau sudah punya anak, ada orang tua kalau misalnya orang tua ikut sama kita. Nah, ini kok sempat-sempatnya ada kepedulian sama yang misalnya korban bencana atau mungkin aksi sosial lainnya nih, Kamai. Ya syukurnya ya, maksudnya mungkin akhirnya di keluarga kami semua itu melihat bahwa ini adalah, kami anggap ini tabungan akhirat. Apa yang kami lakukan ini, kalau mungkin orang bilang gila-gila ya, sekali gila-gila aja gitu. Karena ada sih yang pernah tanya, apa yang kau dapat begitu-begitu? Ya. Apa yang kau dapat? Maksudnya kami bilang, kami tidak pernah berpikir apa yang kami dapat. Justru kami berpikir apa lagi yang kami bisa lakukan. Karena di beberapa waktu penanaman pohon itu, jujur dana kami minim dari bantuan dari pemerintah dan sekelilingnya. Untuk makanan itu kami patungan. Ada yang bawa beras, ada yang bawa ini dari rumahnya masing-masing, dari kami ya. Saya yang bawa berasnya, saya yang bawa minyaknya, saya yang bawa tempenya, semuanya. Dan itu kami lagi yang masak di sana untuk teman-teman relawan yang menanam, yang sekitar waktu itu sekitar 500-an relawan, dan kami alhamdulillah bisa makan rame-rame dengan riang gembira gitu. Kak Maya, ini zaman sekarang ini kan jangankan yang punya pekerjaan, punya tanggungan seperti itu, yang dalam tanda petik sudah dalam posisi yang nyaman saja, itu tidak pernah mungkin terbersit dalam pikiran mereka, apalagi yang bisa saya berikan. Biasanya kan yang terbersit itu, apalagi nih yang bisa saya bisniskan ya, yang bisa menjadi keuntungan untuk saya. Kok bisa ada pikiran seperti itu di tengah berbagai keterbatasan tadi? Saya masih yakin bahwa di hati kecil kita masing-masing ada sisi terbaik. Mungkin aja belum tersentuh. Makanya kami menyuarakan, bukan sebenarnya ketika kami mempublish apa yang kami lakukan bukan untuk pamer bahwa apa ini yang kami lakukan dan kami hebat, bukan. Tapi kami melakukan itu, ayo mari bersama-sama dengan kami untuk sesama gitu. Karena saya yakin bahwa kadang orang nggak ngeh aja, oh ini yang kita bisa lakukan. Oh ternyata dengan menyumbang 50.000 saja kita sudah bisa sangat membantu gitu. Waktu kebakaran Lete itu kemarin, kami sampai berapa hari ya menyajikan namanya senyum pagi. Suguhan pagi kami sederhana membuatkan kopi susu, teh, dan kue-kue setiap pagi. Jadi teman-teman itu habis subuh kami ngumpul di rumahnya Sekum kami di Landak, kami memasak itu sampai 4 jumbo, jadi 2 teh, 2 itu. Kami menyusuri lorong-lorong mendatangi tenda-tendanya pengungsi yang kadang masih kucek-kucek mata. Bu, ini ada teh, ada kopi, ayo Bu. Sederhana tapi itu yang dibutuhkan pagi hari yang ya. lucu masih besoknya ada yang request, bisa songkol enggak besok gitu. Biasanya oh iya nanti kita carikan. Dan alhamdulillah itu bisa sampai beberapa pagi kami lakukan. Setelah itu teman-teman kembali beraktivitas seperti biasa. ke kantornya, kemana-kemana. Ada yang bawa anaknya juga, bahkan ada diantar sama suaminya. Jadi saya selalu yakin bahwa ketika kebaikan kita tebarkan dan memang itu dari hati, insya Allah akan menyentuh hati juga. Saya selalu optimis itu bahwa insya Allah niat baik kita itu akan tersentuh gitu. Dan saya yakin semua orang punya sisi baik di hatinya. Di zaman yang seperti ini ya, dengan konsep seperti itu ya, ternyata masih ya saya baru tahu sih masih bisa jalan ternyata ya. Satu hal lagi, apakah ini semua merupakan pengalaman pribadi dari Kak Maya ataupun teman-teman di Forum Sel-Sel Peduli ketika menjalani, dulu kan profesi sebagai jurnalis, sampai sekarang pun masih jurnalis, tapi sepanjang pengalaman itu apakah itu yang membentuk karakter seperti ini Kak Maya dan juga teman-teman di mungkin forum? salah satunya karena mungkin kami selalu jurnalis dan volunteer atau tim penolong itu selalu ada di garda terdepan ketika terjadi bencana. Cuman di benak saya sih bercita-cita, berkeinginan bahwa teman-teman yang selalu di garda terdepan itu mendapatkan perlindungan, proteksi, dan juga mendapatkan ilmu. Perlindungan dalam hal ini khusus untuk yang gender perempuan atau all gender?
all gender. Kalau gender kan berarti kesetaraan laki-laki dan perempuan kan semuanya. Semuanya. Karena ketika kita terjadi bencana juga kan tidak memilih yang kena laki-laki yang kena perempuan. Oh kan tidak ada pilihan kan, jadi sama aja. Tapi saya pikir teman-teman utamanya teman-teman relawan yang di luar dari instansi itu mereka tetap mendapatkan perlindungan baik berupa perlindungan kecelakaan, perlindungan ketika dia sakit. Banyak teman-teman saya yang di lapangan itu yang mereka betul-betul volunteer dari kelompok-kelompok, kan banyak sekarang SAR ini dan mereka itu belum mendapat proteksi baik itu asuransi kesehatan atau asuransi perlindungan kecelakaan. Dan itu mudah-mudahan mohon doanya, mohon dukungannya. Karena kemarin saya sudah ke sebuah asuransi Bumida, saya membuka pertama ini di Forum Sulsel Peduli. Iya. Untuk teman-teman saya dulu, langkah pertama sekitar 100 orang saya usahakan di ID card-nya itu diasuransikan. Dan saya cuma memproteksi karena kami ini ada yang beberapa bukan dari misalnya PNS atau apa yang ada ininya kan. Tapi dari beberapa kejadian itu kita belajar karena pekerjaan kami beresiko. Sangat beresiko kalau sangat di lapangan, beresiko. Mungkin dengan proteksi ini juga memperlihatkan bahwa kami serius dan kalau kita mau menolong kan intinya kita harus menolong diri sendiri dulu. Itu prinsip kami seorang rescuer, seorang penolong, safety diri sendiri dulu baru menolong orang lain karena kami tidak mau menambah satu korban lagi dengan diri kami gitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat Sulsel Peduli dulu, teman-teman Sulsel Peduli di ID card-nya itu akan ada juga proteksi perlindungan kecelakaannya 24 jam. Insya Allah mohon doanya, semoga kami diberikan rezeki, diberikan jalan karena terus terang di Sulsel Peduli itu pure dari iuran anggota yang kami juga tidak bisa memaksakan teman-teman. Belum ada anggaran apapun yang masuk gitu. Ini benar-benar suka-suka ya. Jadi jadi kalau misalnya serak net di hati, oke ini sekian gitu ya. Jurnalis dengan segala risikonya, profesi yang mungkin agak jarang dilirik orang kecuali memang mereka yang sudah jatuh cinta ya. Kenapa sih memilih jadi jurnalis, Kak Maya? Jurnalis itu dari kecil saya ketika saya nonton itu Discovery itu saya pikir ini pekerjaan yang keren. Bisa jalan-jalan kemana-mana terus kita menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa ke orang-orang. Entah mungkin pada dasarnya saya ini orang cerewet atau apa ya. Basic saya cerewet, yang saya suka bercerita, saya suka menuangkan apa yang saya rasa, apa yang itu ke dalam sebuah tulisan. Itulah mungkin dasarnya. Saya sampai saat ini sangat merasa bangga gitu. Saya bilang biasa kepada adik-adik, coba nikmati ketika beritamu itu keluar. Jadi kepada jurnalis-jurnalis baru yang biasanya saya dampingi, ketika beritanya diberitakan, dengarkan sampai tunggu namamu keluar. Kalau misalnya kalau di TV kan, Ismail Herat dan melaporkan. Tunggu detik itu dan kau rasakan. Makanya saya bilang ketika kalian mengetik berita, niatkan bahwa apapun yang keluar itu menjadi hal yang sangat baik untuk orang lain. Jangan membuat berita huru-hara, jangan membuat berita yang membuat orang nyesek atau apalagi merugikan orang. Beritakan yang baik. Gitu. Kak Maya, ketika berita itu bermanfaat untuk orang lain, itu kayak candu gitu ya? Jadi pengen bikin lagi supaya, manfaat lagi nih untuk orang, bikin lagi. Iya. Katanya kan kalau wartawan itu nabi. Oh ya sampai ada menyampaikan kan, kita menyampaikan kebaikan. Ada apa namanya prophetic journalism ya, ada istilahnya seperti itu kemarin dulu. Jadi memang kebaikan itu bikin ketagihan ya? Bukan ketagihan sih, sekarang saya pikir ketika apa yang kita lakukan baik itu pasti ke diri kita. Hukum karambol alam katanya. Mungkin tidak dari saya ke kita, mungkin tidak kita dari balas saya, tapi mungkin di sekeliling kita ada yang saya lillahi ta'ala saksi bahwa saya sering merasakan keajaiban-keajaiban itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya selalu bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan dan
saya rasa kesempatan kalau saya bisa berbuat baik. Sama ketika saya berangkat ke Aceh kemarin, saya pikir itu satu kesempatan emas ketika saya bisa melakukan. Cerita dong yang di Aceh gimana? Karena kan agak seram itu ya kalau video-video yang beredar ketika itu kan Iya. orang pada terseret semua, pengalaman-pengalaman juga dari saksi hidup. Saya tiba itu hari ke-10 di sana. Saya tiba di Banda Aceh, walaupun dari awal-awal kita di sini, wah sudah serem sekali ya. Iya. Mau mendarat pesawat saja kita sempat bermalam setengah malam di Batam karena untuk saking padatnya penerbangan akhirnya sampai di Batam di Banda Aceh itu kayak tengah malam dan kami belum lihat apa-apa padahal di pikiran kami katanya sudah bawa mayat, bawa apa gitu kan. Tidak seserem itu juga sih karena masih ada sisi lain dari Banda Aceh itu yang masih sempat kita lihat keindahannya. Cuman memang, nah di situ lagi soal kesetaraan gender sempat terjadi tidak setara karena ketika kami tiba pada hari kedua itu kami sudah merasakan permintaan pakaian dalam wanita dan pembalut. Dan itu saya sampaikan waktu itu kepada Ibu Alia yang waktu itu menjabat sebagai Ibu Wali karena kan waktu itu yang ikut berangkat juga di rombongan Pak Ilham Arif Sirajudin dan Pak Sahrul. Iya. Setelah saya bilang kayaknya saya harus telepon ibu ini yang kita sangat Butuhkan, diperlukan ya. Dan ya memang pakaian dalam waktu itu tidak ada. Itu setiap bencana itu pasti ini ya pasti ada wanita Iya. dan kemungkinan Dan mereka juga. itu sekarang akhirnya kami menginisiasi teman-teman bahwa ketika beberapa kelompok yang melakukan pencarian bantuan yang beberapa kami kenal, kami selalu mengingatkan dan akhirnya di setiap bencana justru lebih aware lagi ke wanita, bahkan kadang pakaian pria malah sering kelupaan. Waktu kemarin juga di Mamuju itu sempat kami lihat bapak-bapak itu naik motor ya pakai daster. Ya saya bilang ya Allah ini lagi terlalu diperhatikan ke situ. Tapi sebenarnya mengurus bencana itu tidak sesimpel itu juga karena hak laki-laki dan hak perempuan itu memang harus diperhatikan. Misalnya ruang pengungsian. Iya. Karena tetap harus ada ruang privasi perempuan dan laki-laki, terus ada ruang menyusui misalnya, terus MCK-nya yang aman. Karena di sana sangat rentang juga karena pergesekan banyak orang dan tekanan-tekanan kan. Iya. Jadi kadang hal-hal begitu memang yang harus pemerintah lebih bijak melihat persoalan ini karena masih sering terjadi. Oke. Iya. Nah, Kak Maya kan pas datang nih di lokasi bencana manapun itu pasti ada yang apa istilahnya ya menarik nih untuk ditulis atau untuk diberitakan. Sementara satu sisi ada tugas sosial yang harus dituntaskan nih, misalnya bawa bantuan atau menyampaikan bantuan seperti itu. Ini kalau dua-duanya ada di hadapan, kira-kira milih yang mana nih? Antara tugas sosial atau Dua-duanya jalan. dua-duanya gimana Iya, caranya? karena kan kalau umpamanya waktu kemarin di TV kan lebih kepada kami tidak pernah ada siaran langsung waktu itu belum ada SNJ kayak sekarang kan. Waktu itu masih jadul-jadul gitu kan jadi masih ada bisa siaran tunda gitu. Jadi kita menyalurkan bantuan dulu sambil itu juga bagian dari kami meriset yang ini bagian-bagian ini karena sambil jalan pasti banyak tambahan-tambahan narasi, tambahan untuk bahan untuk kami siarkan gitu. Karena kadang ketika kami berinteraksi banyak sekali cerita-cerita dan satu hal yang saya itu kalau sudah begitu mata saya udah bengkak-bengkak tuh karena paling yang saya tidak bisa tahan itu adalah air mata saya. Saya itu orang paling cengeng sebenarnya. Apa yang membuat Kak Maya sampai terbawa? Banyaklah paling tidak lebih kepada bersyukur kepada diri saya sendiri bahwa Tuhan terima kasih saya tidak di titik mereka gitu. Saya di titik yang masih bisa berdaya dan masih bisa di posisi mengantarkan bantuan. Bukan saya memberikan bantuan ya karena biasanya mengantarkan bantuan dan saya itu selalu di titik itu Tuhan terima kasih saya bersyukur saya ada di titik bahwa saya bukan yang mendapatkan musibah ya yang kayak gitu. Belum lagi ketika melihat orang-orang yang kehilangan misalnya keluarganya, orang-orang yang kan mungkin karena tidak bisa menerima kenyataan dan mereka harus misalnya kehilangan kewarasan dan ada banyak sekali dan itu
kadang membuat kita sendiri ikut menangis gitu. Iya. Kalau Anda di bagian pelaporan pencatatan pelaporan, orang itu kadang hilang ini dan mereka akan sambil, saya juga pasti ikut menangis kayak gitu, menerima aduan. Ya Allah, dan kita harus menjadi pendengar karena mungkin disitulah juga dia meluangkan kesedihannya, kepedihannya, dan itu bagian dari pelayanan kami mungkin ya. Selama ini kalau terjadi bencana nih Kak Maya ya, saya selalu mikirnya oh ya bencana terjadi ada korban selesai. Tapi ternyata saya tidak pernah sampai pada saat seperti ini ya, bahwa ternyata ada yang menyampaikan kehilangan ini. Saya baru mikir tadi nih, dia nyampaikan kehilangan orang tua, mungkin kehilangan anak, kehilangan harta benda semuanya. Iya. Itu baru kepikir sekarang bahwa oh iya ya, di dalam bencana itu kemungkinan seperti inilah yang terjadi ya. Dan saya hilang uang 50.000 aja bingung mana tadi ini uangnya. Saya sampai lupa ini harus jeda dulu Kak Maya, sebentar kita Oke. balik lagi setelah yang berikut ini. Sip. Aku jatuh cinta untuk kesekian kali, baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya, tak seperti dulu. Kali ini ada pengorbanan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buaya melayang peraduan samudera cinta. Dari palung hati tak terukur dalamnya hingga saat perpisahan tiba, mengundang air mata atau hanya secuil penyesalan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buaya melayang peraduan. Cinta dalam ruang dan waktu, datang dan menghilang. Semua karunia Sang Pencipta. Mungkinkah kamu sedang menatap
Masih di sesi pengaruh utamaan gender Lintas Makassar siang, masih bersama saya Melanie Ahmad dan juga Kak Maya. Kak Maya, saya mau potong lagunya tadi tapi nggak tega ya. Enak juga dengarnya. Karena kayaknya membangkitkan kenangan. Nah, ngomong-ngomong tentang kenangan ketika di tsunami Aceh, ini saya masih pengen dengar lagi ya. Kabarnya sempat membungkus mayat ya, Iya. dengan memasukkan mayat ke kantong-kantong mayat itu. Setelah 10 hari dari kejadian pertama masih ada ya, Kak Maya? Ya? Masih. Bahkan mayat pertama yang kami bungkus itu pertama yang di depan rumah sakit. Terus ketika besoknya kami baru tiba itu yang pertama kami bersihkan itu RRI Banda Aceh. Oh. Jadi waktu itu kan yang kepala stasiunnya Pak Sudarmin Dahlan kan. Jadi saya mulai sejak dari Batam kan saya dikontak saya sempat ketemu keluarganya. Terus ibu bilang tolong lihat-lihat Dina rumah di sana. Iya. Jadi sempat fotokan juga karena kebetulan saya kenal sama beliau. Kebetulan kami tetanggaan di Rapokaling kan. Oh iya. Jadi dan betul ternyata besoknya tuh kami di situ operasi pertama. Tim kami bilang kami harus membersihkan dulu begitu kan memang protapnya kami kan bahwa kami harus membersihkan dulu RRI. Ternyata di dalam lingkungan RRI itu sendiri kami sempat membungkus 3-4 waktu itu dan beberapa potongan batang tubuh yang maksudnya yang utuh itu ada sekitar 4 dan selebihnya itu adalah mungkin kami dapat kaki, tangan kayak gitu kayak karena di rumahnya Pak Sudarmin Dahlan ini tertancap itu pohon kelapa masuk ke dalam ruang tamunya itu dan itu lumpur itu sudah setinggi 2 meter. Oke. Itu di studio juga itu masuk lumpur banyak sekali dan karena kan kami kerjanya itu sama tentara juga membersihkan. Jadi kalau kami kan tugasnya ketika mereka menemukan mayat kami angkat dan mereka membersihkan gitu. Jadi saya sempat menulis di buku Aceh Kenangan kami adalah kumpulan tulisan dari beberapa penulis di Sulawesi Selatan tentang Aceh. Kalau di situ di buku itu saya dan Fauzan itu menulis tentang Banda Aceh. Teman saya si Fauzan yang dari Trans TV itu menulis tentang Lokna. Selebihnya adalah penulis-penulis orang yang punya kenangan tentang Aceh. Termasuk kalau tidak salah itu tulisan ada Perhmatuladan dan katanya tulisan terakhirnya beliau. Mereka menulis tentang kenangannya tentang Aceh dan itu kita jadikan untuk menjadi pencari dana. Dan alhamdulillah dari pencarian dana penjualan buku itu kami membangun sekolah. Wow. Jadi ada sekolah juga yang sempat dibangun. Cuma saya tidak tahu sebelah mana titiknya karena saya cuma ikut di bagian penulisan itu aja. Kalau tidak salah dari catatan-catatan kecil yang akhirnya terkumpul itu ada sekitar 200. Kalau di tim saya sendiri yang mengeluarkan dari kami kan setiap hari ini kami membungkus. Kalau saya itu ada 238 mayat yang saya pakai, pembungkus mayat yang saya pakai. Ya, selebihnya banyak maksudnya yang dari saya sendiri gitu. Iya, 238 mayat 28. untuk Kak Maya sendiri ya. Yang jurnalis lain tentunya jurnalisnya lain enggak. Karena yang masuk di situ menjadi tim evakuasi itu saya satu-satunya mungkin di jurnal yang karena saya memakai 2 atribut waktu itu volunteer dan tim. Jadi saya bergabung di tim SAR. Jadi ketika saya di Aceh itu lebih banyak saya ke volunteernya menjadi tim evakuasi. Dan akhirnya sempat menjadi karena teman dari Harian Fajar itu sempat membuat foto yang sedikit fenomenal karena dia memotret saya Maya di antara mayat judulnya dan akhirnya menjadi incaran beberapa media karena mereka berpikir bahwa saya jurnalis yang turun di bagian evakuasi dan saya satu-satunya perempuan yang di situ. Jadi volunteer yang mengurusi mayat jadi menjadi sebuah bahan berita juga menjadi incaran media juga waktu itu saya bilang waduh jeruk makan jeruk ini kan karena tidak semua mungkin jurnalis yang ada bisa ada di situ ya di titik posisi evakuator ya. Memang karena tidak usah jurnalis lah beberapa kayak misalnya aparat polisi saja mereka ada yang tidak bisa makan di sekitar itu karena ya lumayan mungkin kalau yang orang tidak tahan ya
Syukurnya kami mungkin karena sudah pernah terlatih ya, jadi kami masih karena kami harus makan, karena kalau enggak justru daya tahan tubuh kami yang Iya. turun. Kami harus makan di posisi di situ. Ya mereka bilang gila aja karena maksudnya ya yang berulat lah, yang berbau ya apalagi gitu kan. Saya bilang Tuhan itu selalu menyayangi kami gitu. Oke, Kak Maya, agak ini ya, tapi karena saya terdesak juga dengan Ya. waktu, tapi semakin sering orang berjalan, semakin banyak yang dilihat katanya ya. benar. Kemudian semakin banyak yang dilihat, semakin banyak yang menjadi ilmu yang membekas di diri seseorang. Amin. Nah, apakah itu jadi bekal nantinya, tertarik nggak untuk dunia politik? Karena saya lihat ini salah satu kegiatannya Kak Maya juga aktif kampanye Stop Kawin Anak. Oh ya, itu hari saya wawancaranya di Sama- Angin Mamiri ya. Iya. Kayak forum Sulsel peduli juga, tapi untuk stop perkawinan anak ya. Sama Kak Sri waktu itu kan. Iya. Jadi Ya, apakah Di politik saya bergabung di Partai Demokrat juga. Oh, Tapi saya kemarin bergabung itu karena masuk juga di divisi tanggap darurat. ternyata Jadi saya dipanggil masuk di partai itu karena di situ katanya ada divisi tanggap darurat yang membutuhkan orang-orang yang mengerti tentang bencana gitu. kalau misalnya nanti menjadi salah seorang perwakilan perempuan nih, kan ada bagian berapa sekian persen ya untuk perempuan di perwakilan legislatif ya. Itu apakah isu apa yang akan dikedepankan di sana? Pengen, tapi susah naiknya. Saya sebenarnya sudah coba periode kemarin. Saya masuk di dapil 1. Cuman ya ternyata bahwa masyarakat tidak butuh perempuan yang pintar aja dulu. Mohon maaf, saya tidak bisa memang ngasih amplop. Taulah jurnalis mau modalnya dari mana? Nggak ada. Saya cuma modal dedikasi diri dengan ilmu, dengan apa yang saya ini mau bersaing dengan ampun saya Berarti dunia politik kita masih masih seperti yang dulu ya. mengakui tidak mengakui, tapi itulah kenyataannya bahwa amplop masih di atas segalanya, dan ternyata suara masih bisa diterima. Uang 200.000 masih bisa uang 200.000 masih bisa digadaikan untuk suara Anda sepanjang 5 tahun. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi ketika dulu sebelum saya mau maju saya pernah kepikiran cobalah maju. Oke, saya sudah maju, saya bilang. Iya. Saya sudah maju, dan ternyata masyarakat belum memerlukan itu. Jadi ya agak sudah, miris. tapi saya pikir ya sudahlah. Dan beberapa teman saya sebenarnya tidak setuju sih. Ada beberapa teman saya yang jangan kamu masuk dunia politik, katanya. Bla bla bla. Kenapa? Kan kita butuh, ceritanya Dia bilang cukup kamu di garis kemanusiaan aja, itu sudah sangat bagus katanya. Jangan kotori lagi tanganmu dengan politik, dia bilang. Ada sahabat saya sampai beberapa kali menculik saya untuk hanya untuk membicarakan itu, melarang. Tapi saya pikir kalau orang berpikir negatif tentang politik, maka negatif lah jadinya. Tapi kalau kita orang-orang yang berpikir positif di dalam, kenapa kita tidak bisa merubahnya? Itu aja sih. Karena pada dasarnya semua partai di politik itu bagus niatannya, mensejahterakan rakyat Indonesia. Hampir semuanya. niatnya bagus, tapi ketika dalam perjalanan Semua pengaruh-pengaruh apa bacalah ya? semua ADRT seluruh parpol yang ada. Tidak ada itu bilang mau menghancurkan Merugikan. rakyat Indonesia, tidak ada. Semua mau mensejahterakan rakyat Indonesia, mau menjalankan undang-undang dan bla 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 bla. Itu semuanya. Itu niat partai politik yang ada. Nah, sekarang kita lihat niat yang siapa yang menjalankannya aja. Oke. Saya mundur kalau begitu ya. Mundur alon-alon. Tapi intinya masih tetap ya dengan kegiatan sosial, masih tetap dengan kampanye stop perkawinan anak, masih tetap juga menginspirasi. Walaupun saya masih seperti itu ya. tetap optimis, misalnya kita tidak tahu ya suatu saat namanya katanya kalau garis tangan ya. Iya. Tapi saya pikir saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, karena dengan segala apa yang saya lihat selama ini, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya ada di garis itu. Kalau pendengar dan juga saya berbicara dengan Kak Maya, itu persepsi kita tentang Miss Maya Al-Khairat itu seorang yang penuh dengan tanda positif ya. Semuanya selalu dilihat dari angle yang positif ini, Kak Maya. Berpengaruh nggak itu dalam kehidupan? Sangat berpengaruh, karena saya pikir gini, walaupun hidup itu ada baik dan tidak baik, tapi kalau kita sudah berusaha berada di garis baik,
dan tetap misalnya ada tidak baik, tapi kita sudah berniat di garis baik. Tapi kalau kita sudah berpikir negatif, sudah tidak baik, memang tidak mungkin memakai karena kita sudah nyemplung di situ. Jadi berusaha saja. Makanya ketika saya ditanya bagaimana keadaan tak, walaupun berusaha baik-baik saja, alhamdulillah berusaha baik-baik, walaupun mungkin saat itu saya tidak baik-baik saja. Oke, sayang sekali waktu tidak cukup ya kalau cuma 60 menit. Nanti saya minta tambahan lagi nih. Mudah-mudahan ketemu lagi di sesi pengurus Taman Gender yang lain. Pendengar ini enggak bosan ya. Kalau saya sih saya nggak bosan ya, karena sebenarnya masih banyak pertanyaan. Saya yakin di luar sana pendengar kita itu ada juga pertanyaan, kok nggak nanya ini penyiarnya, kok nggak nanya ini, pasti gemes ya. Iya ya, udah dikasih ruang bertanya ya. Tapi insya Allah ya kita akan Iya, gali lebih amin, banyak amin, lagi amin. pengalaman dari seorang Miss Maya Al-Khairat. Terima kasih Kak Maya untuk waktunya siang ini. Terima kasih, sangat bersyukur sekali selalu diberikan ruang sama RRI. Terima kasih kepada pendengar karena masih mau mendengarkan dari kami. Kalau besok-besok jadi politikus jangan lupa ya tetap main ke RRI. Wah, apalagi itu. Amin, didoakan kita datang Amin. namanya garis tangan ya. Betul. Tapi saya bilang saya tidak bisa money politik karena kita tahu apa aja saya kodong. Kak Maya makasih sekali lagi. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Maya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian kebersamaan kami dengan Miss Maya Al-Khairat selaku profil perempuan di sesi pengarus Taman Gender hari ini. Saya Melani Ahmad, kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entahkah prasangka atau memang benar